Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang budiman. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan, mulai dari Fakultas Hukum A. Nah, ini Fakultas Hukum A, yaitu pertanyaan dari Yuli. Assalamualaikum Bapak, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar manusia, hewan dengan tumbuhan itu Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelas non reguler Fakultas Hukum kelas D dan E. Itu pertanyaan dari Bapak Yogaswara. Apakah virus COVID-19 ini lebih berbahaya daripada HIV? Nah, kalau dari tingkat kebahayaan, kedua virus tersebut memang sama-sama berbahaya, Pak. Hanya saja dari tingkat kematiannya lebih cepat virus COVID-19 daripada HIV/AIDS. Kalau virus COVID-19 ini dalam hitungan waktu dan gejala selama 7 hari aja, kalau misalnya imunitasnya lemah, itu pasien langsung meninggal. Contohnya misalnya pasien perokok berat. Nah, pasien perokok berat ini kan paru-parunya sudah hitam dan rapuh. Ibaratnya kertas kalau disentuh aja udah langsung rapuh atau bolong. Nah, gimana kalau kena virus? Nah, itu mudah rentan sekali. Itu perlu diperhatikan. Sementara kalau HIV, virus ini menginfeksinya itu dengan catatan jika terjadi hubungan intim, itu ketemunya sel darah antara laki-laki maupun perempuan. Cara menyebarannya itu kalau tidak berhubungan intim maka tidak gampang menular. Kalau virus COVID ini karena melalui pernapasan, jadi mudah menularkan. Jika misalnya ada cairan ludah atau ingus nempel di kulit kita aja, nah itu rentan sekali kita tertular. Makanya harus ada jarak ketika kita komunikasi dengan rekan, 1,5 meter minimal, seperti itu untuk menghindarinya. Terkait anak muda, saya kira ini yang namanya remaja kan adanya kenakalan remaja, jadi mungkin sedang pubertas, sehingga mereka harus kita kasih pemahaman lebih dalam lagi terkait ini sebelum terkena dampaknya. Ini saya kira para orang tua yang harus bisa membimbing anak-anak remaja tersebut, karena kepedulian orang tua semua bisa menyelamatkan masa depan remaja-remaja tersebut. Kemudian pertanyaan Elsa, Pak izin bertanya, bagaimana caranya menangani penanganan limbah masker sekali pakai dan tisu, Pak? Karena adanya virus COVID-19, mungkin akan adanya penumpukan limbah masker dan tisu, Pak. Kalaupun dengan cara dibakar maka akan berpengaruh polusi udara, nuhun, Pak. Nah, ini pertanyaan aja tergantung masker yang punya siapa, dari rumah sakit apa masker punya Anda atau kita-kita semua. Kalau misalnya masker itu punya kita sendiri, saya kira nggak harus dibakar ya. Cukup dengan cara dicuci saja. Setelah dicuci dengan bersih, atau Anda semprotkan dengan sanitizer, dicuci dengan deterjen, sehingga virus tersebut kan akan mengkristal tersendirinya. Sebenarnya virus tersebut penularannya itu bukan dari udara, melainkan itu dari sentuhan orang ke orang, yaitu dari droplet. Droplet itu seperti ludah Anda atau ingus Anda. Misalnya Anda usap dengan tangan, Anda bersalaman. Nah, orang yang bersalaman dengan Anda, mereka mengusap muka. Nah, itu penularan tuh seperti itu prosesnya. Jadi droplet tersebut kalau misalnya jatuh ke benda mati, ke tembok atau ke apa, nah memang virusnya masih bertahan di situ, virus COVID-19 itu selama 3 jam.
Tapi kalau droplet atau ludah Anda itu mengering, maka virusnya mengkristal. Nah itu. Jadi oleh karena itu terkait masker, maka masker kalau misalnya dipakai oleh si pengidap COVID-19, nah masker ini tentunya banyak COVID-19-nya. Tapi kalau misalnya dropletnya udah kering di masker tersebut, itu virus dengan apa namanya mengkristal. Nah, untuk amannya masker tersebut lebih baik langsung disterilkan dengan cara disemprotkan alkohol misalnya, disemprotkan formalin atau disemprotkan H2O2, nah, dimusnahkan seperti itu. Jadi tidak harus dibakar sebenarnya, cukup masukkan aja ke cairan H2O2 formalin, itu virus akan mengkristal semua dengan sendirinya dan dibuang. Yang penting tidak ada dropletnya, jadi si virus itu bertahan kan adanya droplet atau disebut dengan ludah, karena mereka bertahan di situ ada protein, ada enzim yang mereka bisa bertahan. Kemudian pertanyaan dari Rijal Amrullah, izin bertanya Pak, masker sekali pakai itu dapat melindungi enggak dari virus COVID-19, atau kalaupun dapat melindungi virus COVID-19 melalui rongga-rongga hidung, tetapi kenapa banyak yang terkena virus walaupun sudah menggunakan masker Pak? Nah, jadi ini sudah saya jawab berulang-ulang bahwa penularan bukan melalui udara tapi dari sentuhan orang ke orang, dari droplet atau ludahnya itu. Orang pakai masker pun percuma kalau misalnya dia ngerasa gatel, maskernya agak kemudian mukanya digaruk padahal tangannya udah bersentuhan dengan orang pengidap penyakit tersebut. Nah, kita tidak tahu orangnya yang mana yang apa positif corona tersebut. Jadi pakai masker tapi tangan kita jangan pernah menyentuh bagian wajah, itu aja, titik. Pertanyaan dari Sulistian Andani Dewi, yaitu mohon maaf bertanya, tadi Bapak menjelaskan unsur senyawa klorin yang memang membahayakan, sedangkan pada kita tenaga medis dalam pencucian alat menggunakan klorin. Memang betul, nggak ada salahnya, ya. Seperti masker dan lain-lain, alat-alat medis bisa semuanya pakai klorin, ya. Bukan klorin aja, bahkan yang lebih berbahaya lagi yaitu formalin. Kemudian racun H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, itu kan bisa mematikan bakteri, virus, kuman, sangat ampuh sekali gitu. Yang jelas tidak dengan sengaja klorin tersebut diterbangkan ke udara atau ke atmosfer. Nah, itu yang berbahaya sehingga menyebabkan penipisan lapisan ozon gitu. Contohnya AC. Nah, AC ini kan rentan sekali. Nah, klorin yang dihasilkan dari AC kan hasil proses kimia. Terjadinya perubahan proses kimia yang adanya di AC tersebut. Hanya tadinya yang dimasukkan kan hanya freon. Kemudian mengalami proses kimia yang dikeluarkan yaitu karbon, klor dan klorin gitu. Nah, yang berbahayanya AC yang kayak gimana? AC yang bocor, yang rusak. Nah, itu klorinnya akan bocor dan terbang ke udara. Itu yang berbahaya. Klorin zat klorin cair yang kita punya nggak masalah. Kan kita tidak dengan sengaja mencemari ke udara gitu, tapi digunakan di dalam suatu ruangan atau di lingkungan yang aman gitu, yang tidak mencemari lingkungan, karena tujuannya baik untuk membersihkan atau mensterilisasikan alat-alat medis tersebut. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas jawabannya jika kurang memuaskan, karena saya bukan ahli kesehatan, karena saya bukan ahli obat-obatan atau ahli farmasi, dan saya bukan dokter, tapi saya hanya seorang pengajar lingkungan hidup dan pendidikan biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.